Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH, selaku dosen pengampu Hukum Perniagaan Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Afan Ghafur, NPM 23046, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Pada hari ini, izinkanlah saya untuk memaparkan kajian tentang studi Hukum Perniagaan Internasional. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai memaparkan daripada kajian studi tentang hukum perniagaan internasional. Kita masuk pada definisi hukum perniagaan internasional. Hukum perniagaan internasional adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas, dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana sampai ke bentuk perdagangan yang sangat kompleks, seperti transaksi bisnis, kontrak, investasi, dan lain sebagainya. Kedua, pendekatan hukum perniagaan internasional. Pendekatan pertama adalah hubungan antara hukum perniagaan internasional dan bidang hukum lainnya. Cakupan hukum perdagangan internasional ini cukup luas, seringkali tampak tumpang tindih dan hampir sama substansinya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain. Pendekatan kedua, hukum perdagangan internasional yang bersifat interdisipliner. Karakteristik lain daripada hukum perniagaan internasional adalah pendekatan yang interdisipliner. Untuk dapat memahami bidang hukum ini secara komprehensif, dibutuhkan sedikit banyak bantuan disiplin ilmu seperti ilmu tentang pengangkutan, ilmu perbankan, ilmu keuangan, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Selanjutnya, perkembangan unifikasi dan harmonisasi hukum perniagaan internasional. Pertama, perkembangan hukum perdagangan internasional. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa hukum perdagangan internasional telah ada sejak zaman dahulu. Tercatat, perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yakni sebagai berikut. Pertama, hukum perniagaan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Awalnya lahir dari praktik pedagang. Hukum seperti ini lazim disebut sebagai Lex Mercatoria atau Law of Merchant. Pada awal perkembangan ini, Lex Mercatoria tumbuh dari adanya 4 faktor, yaitu pertama, lahirnya aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya. Kedua, lahir dari kebiasaan dalam hukum laut. Ketiga, lahir kebiasaan yang timbul dari praktik penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, lahir karena di bidang perdagangan. Selanjutnya, tahapan kedua adalah lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Pada tahap ini, aturan-aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagai besar karena semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional, baik secara bilateral, regional, dan multilateral. Secara khusus, tahapan ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Salah satu perjanjian multilateral yang ditandatangani pada masa ini adalah disepakatinya lahirnya GATT pada tahun 1947. Pada putaran perundingan tahun 1886 sampai 1994,
negara-negara anggota GATT telah sepakat untuk membentuk suatu badan atau lembaga baru, yaitu WTO atau World Trade Organization. Kedua, unifikasi dan harmonisasi hukum perniagaan internasional. Pertama, perlunya unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional. Adanya perbedaan aturan hukum nasional dikhawatirkan akan mempengaruhi kelancaran transaksi perdagangan itu sendiri. Untuk menghadapi masalah ini, sebenarnya ada 3 teknik yang dapat dilakukan. Pertama, negara-negara tersebut tidak menerapkan hukum nasionalnya, melainkan menerapkan hukum perdagangan internasional untuk mengatur hubungan hukum perdagangan mereka. Yang kedua, mereka menerapkan choice of law atau pilihan hukum yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat. Yang ketiga, melakukan unifikasi dan horizontal aturan-aturan substantif hukum perdagangan internasional. Kedua, lembaga-lembaga yang bergerak dalam unifikasi dan harmonisasi hukum perniagaan internasional. Pertama, ada WTO, World Trade Organization. Yang kedua, the International Institute for the Unification of Private Law. Ketiga, the United Nations Commission of International Trade Law. Dan yang terakhir adalah Kamar Dagang. Selanjutnya, prinsip dasar eksistensi dalam perdagangan internasional. Pertama, prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Seorang sarjana hukum perdagangan internasional, Profesor Alexander Gosling, memperkenalkan ada 3 prinsip dasar, yaitu pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak, merupakan prinsip yang universal. Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang mengikat para pihak. Prinsip yang kedua adalah prinsip facta sunt servanda, adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Prinsip yang ketiga adalah dasar penyelesaian sengketa yang melalui arbitrase. Prinsip ini bukan prinsip yang universal, namun Goldstein beralasan bahwa arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Selanjutnya, subjek hukum perniagaan atau perdagangan internasional. Beberapa subjek hukum internasional adalah pertama, negara. Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dalam perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan pertama, negara merupakan salah satu subjek yang mempunyai kedaulatan. Yang kedua, negara juga berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi perdagangan internasional. Subjek yang kedua, organisasi perdagangan internasional. Organisasi internasional atau yang disingkat dengan OI yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang sangat signifikan di antara berbagai organisasi internasional yang ada di masa ini. Organisasi internasional berada di bawah PBB sejak unilateral atau UNCTAD. Organisasi tersebut berperan cukup penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Banyak regulasi mengenai perdagangan internasional dilahirkan oleh organisasi tersebut. Yang terakhir adalah sumber hukum perdagangan internasional. Ada beberapa sumber hukum internasional. Pertama adalah perjanjian internasional atau International Convention. Kedua adalah kebiasaan internasional. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum, antara lain adalah prinsip itikat baik, prinsip facta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Yang keempat adalah jurisprudensi atau putusan pengadilan. Yang kelima adalah
kontrak, dan yang terakhir adalah hukum nasional atau ketentuan-ketentuan yang diundangkan oleh negara tertentu. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan pada materi ini adalah hukum perniagaan internasional merupakan fondasi penting bagi perdagangan global, memberikan kerangka hukum yang mengatur hubungan komersial lintas batas dan memastikan transaksi berjalan dengan aman dan efisien. Meskipun terdapat tantangan, peran hukum ini sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdamaian melalui perdagangan. Sebelum saya menutup kajian saya hari ini, saya mengajak keluarga, teman, sobat dimanapun kalian berada, ayo bersama-sama kami bergabung di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kami menawarkan program studi yang berkualitas dan fasilitas kampung yang modern dan lingkungan belajar yang kondusif. Daftar sekarang dan wujudkan impianmu menjadi bagian dari keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum 1945 Samarinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.